Teror Malam 1 Suro. Sebuah kisah nyata dari Desa Karangmojo. Malam 1 Suro tahun Jawa 1953 atau 2019 Masehi itu bagaikan selimut hitam yang memeluk erat Desa Karangmojo dengan dinginnya yang menusuk tulang, seolah-olah alam semesta sedang berduka cita atas tragedi yang akan segera menimpa keluarga sederhana yang tinggal di rumah joglo warisan leluhur di ujung desa, di mana angin berdesir seperti bisikan arwah yang berkelana tanpa tujuan, menggoyangkan dedaunan jati tua di halaman rumah keluarga Sutrisno dengan irama yang mencekam dan penuh makna, seakan-akan pohon-pohon itu sedang melantunkan mantra kuno yang telah terlupakan oleh zaman modern yang semakin menjauh dari nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang dimiliki oleh para leluhur bangsa Indonesia. Bulan sabit yang biasanya memancarkan cahaya lembut seperti senyuman malaikat yang turun dari langit kini tersembunyi di balik awan mendung yang bergulung-gulung seperti asap kemenyan yang membumbung tinggi ke langit, membawa doa-doa dan harapan yang tak pernah sampai ke Yang Maha Kuasa karena terhalang oleh kabut tebal yang menyelimuti bumi dengan aura mistis yang sangat kental dan menakutkan bagi siapa saja yang merasakannya. Pak Sutrisno, seorang pria berusia 45 tahun dengan postur tubuh tegap yang mencerminkan kerja kerasnya sebagai petani dan pedagang kecil yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal dan penuh berkah, memiliki wajah yang dihiasi kumis tipis yang sudah mulai beruban sebagai tanda bahwa usia senja mulai menghampiri kehidupannya. Duduk gelisah di beranda rumah joglo warisan kakeknya yang telah berdiri kokoh selama hampir seabad, menyaksikan perubahan zaman dari masa kolonial Belanda yang penuh penderitaan hingga kemerdekaan Indonesia yang membawa harapan baru bagi seluruh rakyat. Matanya yang biasanya memancarkan ketegasan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya kini tampak sayu dan dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Seperti orang yang sedang menunggu datangnya malapetaka yang tak dapat dihindari lagi meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluarga kecilnya dari segala macam bahaya yang mengancam ketenangan hidup mereka. Di sampingnya, Bu Sari, istrinya yang berusia 42 tahun dengan rambut panjang yang mulai beruban di beberapa helai sebagai tanda bahwa kehidupan telah memberikan ujian dan cobaan yang tak sedikit kepada perempuan yang telah mendampingi Pak Sutrisno dalam suka dan duka selama lebih dari 20 tahun pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan namun juga tidak lepas dari berbagai tantangan hidup. Memeluk erat Dinda, putri bungsu mereka yang berusia 8 tahun dengan mata bulat yang jernih seperti embun pagi dan rambut ikal yang dikepang dua dengan rapi oleh tangan penuh kasih sang ibu yang selalu berusaha memberikan perhatian terbaik kepada anak-anaknya. Wajah Bu Sari yang biasanya memancarkan kehangatan dan kelembutan seorang ibu yang penuh kasih sayang dan selalu siap berkorban untuk kebahagiaan keluarganya kini dipenuhi ketakutan yang tak tertahankan. Seakan-akan ia merasakan dengan insting keibuan yang sangat tajam bahwa sesuatu yang jahat dan berbahaya sedang mengintai keluarga kecilnya dari kegelapan malam yang semakin mencekam dan menakutkan. "Pak, aku merasa ada yang tidak beres malam ini," bisik Bu Sari dengan suara yang bergetar seperti daun yang tertiup angin kencang, matanya menatap ke arah kegelapan dengan penuh kecemasan yang mendalam. "Sejak tadi sore, Dinda terus mengatakan hal-hal aneh yang membuatku bergidik ngeri dan tidak bisa tidur dengan tenang. Dia bilang ada nenek-nenek tua yang mengajaknya bermain di sumur belakang rumah, padahal sumur itu sudah lama tidak dipakai dan selalu tertutup rapat karena airnya yang keruh dan berbau tidak sedap." Pak Sutrisno menghela napas panjang yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran yang sulit untuk disembunyikan. Matanya menatap ke arah sumur tua yang terletak sekitar 50 meter di belakang rumah mereka, sumur yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kelam keluarga dan desa ini selama puluhan tahun. Sumur itu sudah berusia sangat tua, dibangun oleh kakek buyutnya pada zaman kolonial Belanda dengan menggunakan batu-batu kali yang disusun rapi dan semen tradisional yang terbuat dari campuran kapur sirih dan pasir halus yang pada masa itu menjadi teknologi terdepan dalam pembangunan infrastruktur air bersih.
Konon menurut cerita turun-temurun yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh para tetua desa yang sudah berusia lanjut dan memiliki ingatan yang sangat kuat tentang masa lalu, sumur itu pernah menjadi saksi bisu tragedi kelam yang terjadi di masa lalu, ketika seorang perempuan muda cantik bernama Nyai Suminten, putri seorang lurah desa yang dikenal karena kecantikan dan kebaikan hatinya, jatuh cinta pada pemuda tampan dari desa seberang yang bernama Mas Darmo, namun cinta mereka tidak mendapat restu dari kedua keluarga karena perbedaan status sosial yang sangat mencolok. Nyai Suminten yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekasih hatinya harus menikah dengan perempuan lain yang dipilih oleh keluarganya untuk menjaga status dan kehormatan keluarga, akhirnya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara terjun ke dalam sumur yang dalam itu pada malam 1 Suro puluhan tahun yang lalu, dalam keadaan putus asa dan patah hati yang sangat mendalam karena merasa tidak ada lagi harapan untuk bersatu dengan orang yang sangat dicintainya. Tragedi yang terjadi tepat pada malam 1 Suro puluhan tahun yang lalu itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi seluruh penduduk desa, dan sejak saat itu, sumur tersebut dianggap keramat sekaligus angker oleh penduduk desa karena dipercaya masih dihuni oleh arwah Nyai Suminten yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Banyak orang yang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih berkeliaran di sekitar sumur pada malam-malam tertentu, terutama pada malam 1 Suro, seakan-akan arwah Nyai Suminten masih terikat dengan tempat ia mengakhiri hidupnya dan tidak bisa menemukan jalan menuju alam baka yang kekal abadi. Mungkin hanya khayalan anak kecil, Sari, ujar Pak Sutrisno sambil berusaha menenangkan istrinya meskipun dalam hatinya ia juga merasakan kegelisahan yang sama. Kamu tahu sendiri, anak-anak sering berimajinasi berlebihan, apalagi setelah mendengar cerita-cerita dari teman-temannya di sekolah atau dari tetangga yang suka melebih-lebihkan cerita untuk membuat anak-anak takut agar tidak bermain jauh dari rumah. Meskipun mulutnya mengucapkan kata-kata yang berusaha menenangkan dan memberikan ketenangan kepada keluarganya, dalam hatinya Pak Sutrisno merasakan kegelisahan yang sama dengan istrinya, sebuah perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan logika dan akal sehat, seperti ada mata tak kasat mata yang terus mengawasi setiap gerak-gerik keluarganya dengan tujuan yang belum jelas namun terasa sangat mengancam ketenangan hidup mereka. Dinda, gadis kecil dengan mata bulat yang jernih seperti kristal bening dan rambut ikal yang dikepang dua dengan pita merah muda pemberian neneknya yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dari pelukan hangat ibunya dan menatap ayahnya dengan tatapan yang sangat aneh dan tidak biasa, tatapan yang tidak lazim untuk seorang anak seusianya yang seharusnya masih polos dan tidak mengenal hal-hal yang bersifat mistis dan menakutkan, seakan-akan ada jiwa lain yang sedang meminjam tubuh mungilnya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ayah, nenek itu bilang dia kesepian sekali di dalam sumur yang gelap dan dingin itu, kata Dinda dengan suara yang lembut namun terdengar aneh di telinga kedua orang tuanya. Dia minta aku menemaninya bermain karena dia sudah lama sekali tidak punya teman dan merasa sangat kesepian di tempat yang gelap itu. Kata nenek, di dalam sumur itu sebenarnya ada istana yang sangat indah dengan dinding-dinding dari marmer putih yang berkilauan, permadani emas yang berkilauan seperti matahari pagi, dan lampu kristal yang berkilauan seperti bintang-bintang di langit malam yang cerah dan penuh dengan keajaiban yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia biasa. Bu Sari merasakan bulu kuduknya berdiri tegak seperti duri landak yang sedang merasa terancam, seolah-olah ada ribuan semut yang merayap di tengkuknya dan memberikan sensasi dingin yang menusuk sampai ke tulang belulang, membuat seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Ia memeluk Dinda lebih erat, seakan ingin melindungi putri kesayangannya dari segala hal yang tidak kasat mata dan berbahaya yang mungkin sedang mengintai dari kegelapan malam yang semakin mencekam. Dinda sayang, jangan dengarkan kata-kata nenek itu, bisik Bu Sari dengan suara yang bergetar ketakutan. Nenek itu bukan nenek yang baik dan tidak boleh dipercaya. Kamu tidak boleh mendekati sumur, apalagi malam-malam seperti ini ketika semua makhluk halus berkeliaran bebas dan mencari mangsa untuk dibawa ke alam mereka. Andi,
Putra sulung mereka yang berusia 16 tahun dengan tubuh tinggi kurus hasil pertumbuhan remaja yang pesat dan memiliki wajah yang sangat mirip ayahnya dengan rahang yang tegas dan mata yang tajam serta penuh dengan kecerdasan alami yang diturunkan dari kedua orang tuanya, keluar dari dalam rumah sambil menguap lebar-lebar karena kantuk yang mulai menyerang. Remaja yang baru saja menyelesaikan ujian akhir sekolah menengah pertama dengan hasil yang memuaskan itu tampak mengantuk karena seharian membantu ayahnya bekerja di ladang dan toko kelontong kecil milik keluarga yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Namun ketika melihat ekspresi tegang dan khawatir yang terpancar jelas dari wajah kedua orang tuanya, ia langsung tersadar sepenuhnya dan duduk dengan sikap waspada. "Ada apa, Pak?" tanya Andi dengan suara yang masih sedikit serak karena baru bangun tidur. "Kenapa semua kelihatan tegang dan ketakutan seperti habis melihat hantu atau mendapat berita buruk? Apa ada masalah dengan tetangga atau ada berita buruk dari keluarga besar yang tinggal di desa sebelah? Adikmu tadi bilang ada yang mengajaknya bermain di sumur belakang, Andi," jawab Pak Sutrisno dengan nada yang berusaha terdengar tenang meskipun kegelisahan jelas terpancar dari matanya yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Dan kamu tahu sendiri, sumur itu bukan tempat yang baik untuk bermain, apalagi pada malam seperti ini yang penuh dengan hal-hal aneh dan tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat." Andi mengernyitkan dahinya dengan ekspresi kebingungan yang mendalam. Otaknya yang cerdas dan logis berusaha mencari penjelasan yang masuk akal untuk situasi aneh yang sedang menimpa keluarganya, karena sebagai anak yang sudah beranjak dewasa, ia selalu berusaha memahami segala sesuatu dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah. "Sumur belakang?" tanya Andi dengan nada heran. "Bukannya sumur itu sudah lama tidak dipakai sejak kita punya sumur bor yang baru dan lebih bersih? Airnya juga keruh dan berbau aneh seperti telur busuk yang sudah membusuk. Tidak mungkin ada orang normal yang mau bermain di sana, apalagi anak kecil seperti Dinda yang biasanya takut dengan tempat-tempat gelap dan kotor." "Justru itu yang membuatku khawatir setengah mati, Andi," sahut Bu Sari sambil menatap putra sulungnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Dinda, coba ceritakan lagi kepada Mas Andi dengan detail yang jelas. Seperti apa nenek yang kamu lihat tadi sore itu, jangan ada yang disembunyikan atau dikurangi." Dinda menatap kakaknya dengan mata yang berbinar-binar penuh antusiasme, seolah-olah ia sedang menceritakan dongeng yang sangat menyenangkan dan penuh keajaiban yang membuatnya bahagia, tidak menyadari bahwa ceritanya justru membuat seluruh keluarga merasa ketakutan yang luar biasa dan tidak bisa tenang. "Mas Andi, nenek itu tinggi dan sangat kurus seperti pohon bambu yang ditiup angin kencang di musim hujan," cerita Dinda dengan suara yang ceria namun menakutkan. "Rambutnya panjang sekali sampai menyentuh tanah dan bergerak-gerak sendiri meskipun tidak ada angin yang bertiup, seperti ada kehidupan tersendiri di dalam rambut itu. Bajunya putih tapi kotor dan compang camping, seperti habis bermain lumpur atau seperti orang yang sudah lama tidak ganti baju dan tidak pernah mandi." Dinda melanjutkan ceritanya dengan detail yang semakin menakutkan. Wajahnya pucat seperti bedak bayi yang tebal sekali, tapi matanya merah menyala seperti cabai rawit yang sangat pedas atau seperti bara api yang menyala dalam kegelapan malam. Nenek itu tersenyum terus kepada Dinda, tapi senyumnya aneh dan menakutkan, seperti orang yang sedang menahan sakit yang sangat luar biasa atau seperti orang yang sedang marah tapi berusaha tidak menunjukkannya kepada orang lain. Giginya hitam semua dan mulutnya seperti lubang yang dalam sekali, seperti gua yang tidak ada ujungnya. Andi merasakan tenggorokannya tiba-tiba menjadi kering seperti gurun pasir di musim kemarau panjang, seolah-olah ia baru saja menelan segenggam pasir kasar yang mengikis tenggorokannya dan membuat sulit untuk menelan ludah. Deskripsi yang diberikan Dinda sangat detail dan menakutkan untuk seorang anak berusia 8 tahun yang seharusnya tidak mengenal hal-hal mistis dan seram seperti itu, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah cara Dinda menceritakannya dengan begitu yakin dan detail, seakan-akan ia benar-benar telah berinteraksi langsung dengan sosok misterius tersebut dalam waktu yang cukup lama.
Dinda, kamu yakin sekali melihat nenek itu dengan mata kepala sendiri? Tanya Andi dengan hati-hati, berusaha tidak menakut-nakuti adiknya namun juga ingin memastikan kebenaran cerita yang didengarnya. Bukan mimpi atau khayalan setelah mendengar cerita hantu dari teman-teman di sekolah atau dari acara televisi yang menakutkan. Aku tidak bohong dan tidak bermimpi, Mas Andi. Jawab Dinda dengan nada yang sedikit kesal karena merasa tidak dipercaya. Nenek itu benar-benar ada dan sangat nyata. Dia bahkan tahu nama Dinda dan tahu bahwa Dinda suka boneka dan permen coklat. Dia bilang dengan suara yang lembut tapi serak seperti orang yang sudah tua sekali, "Dinda sayang, ayo main sama nenek di istana yang indah dan penuh keajaiban." Di dalam sumur ada taman bunga yang warna-warni seperti pelangi setelah hujan, ada kupu-kupu besar yang bisa bicara dan bernyanyi lagu-lagu yang indah seperti bidadari, dan ada peri-peri kecil yang akan jadi teman bermain Dinda selamanya tanpa pernah bosan atau marah. Dinda melanjutkan dengan mata yang semakin berbinar, nenek itu juga bilang kalau Dinda mau ikut dia, Dinda bisa punya boneka sebanyak-banyaknya, semua jenis boneka yang ada di dunia ini, boneka yang bisa bicara dan bergerak sendiri, dan Dinda tidak perlu sekolah atau belajar lagi karena di istana nenek semua sudah disediakan dan Dinda bisa bermain sepuasnya tanpa ada yang melarang atau memarahi. Pak Sutrisno dan Bu Sari saling bertukar pandang yang penuh kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Mata mereka bertemu dalam sebuah komunikasi bisu yang hanya dipahami oleh pasangan suami istri yang telah mengarungi kehidupan bersama selama belasan tahun dengan segala suka dan dukanya, berbagi kebahagiaan dan kesedihan, serta menghadapi berbagai cobaan hidup dengan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka berdua tahu betul bahwa malam satu suro memang dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai malam yang paling sakral sekaligus paling berbahaya dalam setahun, malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis seperti kertas tisu yang mudah robek, memungkinkan para makhluk dari dimensi lain untuk berinteraksi dengan dunia manusia dan melakukan hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada malam-malam biasa. Banyak cerita turun-temurun dari para tetua desa yang sudah berumur lebih dari 70 tahun dan memiliki pengalaman hidup yang sangat kaya yang menyebutkan dengan penuh keyakinan bahwa pada malam ini, arwah-arwah yang masih terikat dengan dunia fana karena berbagai alasan seperti dendam yang belum terbalaskan, cinta yang tidak kesampaian, atau kematian yang tidak wajar dan penuh penyesalan akan berkeliaran di antara manusia, mencari ketenangan untuk jiwa mereka yang gelisah atau bahkan mencari teman untuk menemani mereka dalam perjalanan ke alam baka yang kekal abadi. Sari, bagaimana kalau malam ini kita semua tidur bersama-sama di ruang tengah seperti ketika anak-anak masih kecil dulu? Usul Pak Sutrisno dengan suara yang berusaha terdengar tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Jangan sampai ada yang sendirian di kamar masing-masing, karena aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini dan lebih baik kita semua berkumpul dalam satu tempat agar bisa saling menjaga dan melindungi. Itu ide yang sangat bagus, Pak, setuju Bu Sari dengan lega karena suaminya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Aku juga merasa sangat tidak tenang dan khawatir kalau Dinda tidur sendirian di kamarnya yang gelap itu. Aku takut kalau sosok yang dilihat Dinda benar-benar datang untuk mengambil dia dan membawanya pergi ke tempat yang tidak diketahui. Mereka berempat kemudian dengan sigap dan penuh kewaspadaan masuk ke dalam rumah dan mulai menyiapkan kasur-kasur tipis dan bantal-bantal empuk di ruang tengah yang luas dan biasanya digunakan untuk menerima tamu atau acara keluarga. Pak Sutrisno dengan hati-hati menyalakan lampu minyak tanah yang besar dengan sumbu yang panjang, memberikan cahaya kuning keemasan yang hangat dan menenangkan jiwa, seolah-olah berusaha mengusir kegelapan yang mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah layaknya makhluk jahat yang mencari mangsa untuk dibawa ke alam mereka. Sinta, putri kedua mereka yang berusia 13 tahun dengan wajah yang cantik dan lembut seperti ibunya namun memiliki karakter yang lebih berani dan tegas,
turun dari kamarnya di lantai atas dengan langkah yang tergesa-gesa dan wajah yang pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan traumatis. Matanya tampak sembab dan merah seperti abis menangis dalam waktu yang lama, dan tangannya bergetar ketika ia memegang pegangan tangga kayu yang sudah berusia puluhan tahun. "Mama, Papa, aku tidak bisa tidur sama sekali sejak tadi malam," kata Sinta dengan suara yang bergetar ketakutan. "Dari sekitar pukul 9 tadi, aku terus mendengar suara aneh yang sangat mengganggu dan menakutkan dari arah sumur belakang rumah. Suaranya seperti orang perempuan yang sedang menangis dengan sangat sedih dan putus asa, dan sesekali terdengar seperti orang yang sedang memanggil-manggil nama dengan suara yang penuh penderitaan dan kesakitan yang luar biasa." Bu Sari langsung berdiri dan memeluk putri keduanya itu dengan erat, merasakan tubuh Sinta yang bergetar ketakutan di dalam pelukannya, seolah-olah anak gadisnya itu baru saja mengalami trauma yang sangat mendalam dan membutuhkan perlindungan serta ketenangan dari sang ibu. "Suara seperti apa persisnya, Sinta sayang?" tanya Bu Sari dengan lembut namun penuh perhatian. "Coba ceritakan dengan jelas dan detail kepada Mama dan Papa, jangan ada yang disembunyikan atau dikurangi karena kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitar rumah kita." "Suaranya seperti perempuan yang sedih sekali, Mama," jawab Sinta sambil menggigil ketakutan. "Seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa mendapatkannya kembali." Dia memanggil-manggil dengan suara yang sangat lemah dan putus asa, "Tolong aku. Tolong aku. Aku kesepian. Aku sakit. Siapa yang mau menemani aku di tempat yang gelap dan dingin ini?" Suaranya kadang keras seperti orang yang berteriak kesakitan, kadang pelan seperti bisikan angin malam, seperti terbawa oleh hembusan angin malam yang dingin dan menyeramkan. Sinta melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin bergetar. Yang paling menakutkan adalah ketika suaranya berubah menjadi seperti orang yang marah dan kesal karena tidak mendapat perhatian. Dia berteriak dengan suara yang sangat keras dan mengerikan, "Kenapa kalian tidak mau datang ke sini? Kenapa kalian takut sama aku? Aku cuma mau punya teman. Aku sudah menunggu sangat lama di tempat yang sepi dan gelap ini. Aku sampai menutup telinga pakai bantal yang tebal, tapi suaranya masih terdengar jelas seperti orang yang berteriak tepat di samping telinga, bahkan seperti suara itu datang dari dalam kepalaku sendiri." Andi yang mendengar cerita kakaknya itu merasa bulu roma di seluruh tubuhnya berdiri tegak seperti duri-durian yang sedang mempertahankan diri, memberikan sensasi dingin yang aneh dan menakutkan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepala, membuat seluruh tubuhnya bergetar tidak terkendali. "Sinta, kamu benar-benar yakin mendengar suara itu dengan telinga kepala sendiri?" tanya Andi dengan suara yang sedikit bergetar. "Jangan-jangan cuma suara angin kencang yang lewat celah-celah genteng atau suara burung hantu yang sedang terbang di malam hari mencari mangsa?" "Aku yakin sekali, Mas Andi," jawab Sinta dengan nada yang meyakinkan namun penuh ketakutan. "Bahkan aku sempat memberanikan diri mengintip dari jendela kamar yang menghadap ke belakang, dan aku melihat dengan mata kepala sendiri ada bayangan putih yang tinggi dan bergerak-gerak aneh di sekitar sumur tua itu. Bayangannya tinggi sekali, lebih tinggi dari Papa, dan bergoyang-goyang seperti orang yang sedang menari, tapi tariannya sangat aneh dan menakutkan, seperti orang yang sedang kesakitan hebat atau seperti orang yang sedang mengalami penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan." Sinta melanjutkan dengan suara yang hampir berbisik karena ketakutan, "Yang paling membuatku takut dan tidak bisa tidur adalah ketika bayangan itu tiba-tiba berhenti bergerak dan sepertinya memandang langsung ke arah jendela kamarku dengan tatapan yang sangat tajam dan menusuk. Rasanya seperti dia tahu bahwa aku sedang memperhatikannya dari kejauhan dan tidak suka dipergoki. Kemudian dia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus seperti ranting pohon kering yang sudah mati, dan sepertinya melambaikan tangan ke arahku sambil tersenyum dengan senyuman yang sangat menakutkan.
Senyumnya terlihat jelas meskipun jaraknya jauh dan gelap, dan senyum itu sangat menakutkan, seperti orang yang sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan berbahaya. Pak Sutrisno merasakan keringat dingin mulai membasahi seluruh punggungnya meskipun malam itu cukup dingin dan angin bertiup cukup kencang, dan jantungnya berdegup kencang seperti gamelan yang dipukul dalam irama yang cepat dan tidak beraturan, membuat dadanya terasa sesak dan sulit bernapas. Ia sudah tinggal di rumah warisan keluarga turun-temurun ini selama lebih dari 20 tahun sejak menikah dengan Bu Sari dan membangun keluarga kecil yang bahagia, dan memang sesekali ada kejadian-kejadian aneh dan tidak dapat dijelaskan secara logis, terutama pada malam-malam tertentu yang dianggap sakral dalam kalender Jawa seperti malam Jumat Kliwon, malam Satu Syuro, atau ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Namun, kejadian yang terjadi pada malam Satu Syuro kali ini terasa sangat berbeda dari biasanya, lebih intens dan lebih menakutkan, seakan-akan ada kekuatan gaib yang sangat besar dan jahat yang sedang berusaha mengganggu ketenangan keluarga kecil mereka dengan tujuan yang belum jelas namun terasa sangat mengancam dan berbahaya bagi keselamatan seluruh anggota keluarga. Anak-anak, mulai sekarang kalian semua harus tidur di ruang tengah bersama Papa dan Mama sampai malam ini berlalu dengan selamat, perintah Pak Sutrisno dengan suara yang berusaha terdengar tegas meskipun dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Jangan ada satupun dari kalian yang keluar rumah atau bahkan ke kamar mandi sendirian sampai matahari terbit dan ayam berkokok tanda fajar telah menyingsing, mengerti? Jika ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditunda, harus ditemani oleh Papa atau Mama, dan kita harus selalu bersama-sama dalam keadaan apapun. Baik, Pak. Kami akan menurut dan tidak akan melanggar aturan yang Papa berikan, jawab ketiga anaknya serempak dengan suara yang menunjukkan bahwa mereka memahami keseriusan situasi yang sedang mereka hadapi. Mereka berlima kemudian dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan berbaring di kasur-kasur tipis yang sudah disusun rapi di ruang tengah yang luas, membentuk formasi melingkar agar bisa saling melihat dan menjaga satu sama lain. Pak Sutrisno dengan sengaja tidak mematikan lampu minyak tanah yang besar itu, membiarkan cahaya kuning keemasannya yang hangat dan menenangkan menerangi seluruh ruangan sepanjang malam, berharap bahwa cahaya tersebut dapat mengusir segala macam makhluk jahat yang mungkin sedang berkeliaran di sekitar rumah mereka dengan niat yang tidak baik. Suasana hening yang mencekam dan penuh ketegangan mulai menyelimuti rumah joglo tua itu seperti kabut tebal yang turun di pagi hari, hanya sesekali terdengar suara jangkrik yang berkericit di taman belakang dan suara katak yang bersahut-sahutan di kolam kecil dekat sumur. Seolah-olah alam sekitar juga merasakan ketegangan yang menyelimuti keluarga Sutrisno dan ikut merasakan kekhawatiran yang mendalam. Sekitar pukul 23.30 waktu setempat, ketika semua anggota keluarga mulai terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak karena ketegangan dan kecemasan yang masih menghantui pikiran mereka, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan namun jelas di pintu depan rumah yang terbuat dari kayu jati tua yang sudah berusia puluhan tahun dan menjadi saksi bisu perjalanan hidup keluarga ini. Tok, tok, tok. Ketukan itu berirama teratur dan sopan, seperti seseorang yang sedang meminta izin masuk dengan santun dan tidak ingin mengganggu. Namun ada sesuatu yang aneh dan mengganggu dari ketukan tersebut, seolah-olah yang mengetuk bukanlah tangan manusia biasa melainkan sesuatu yang lain. Pak Sutrisno yang tidurnya memang tidak pernah nyenyak karena kebiasaannya sebagai kepala keluarga yang selalu waspada dan siaga menghadapi segala kemungkinan yang bisa mengancam keselamatan keluarganya terbangun seketika dan langsung duduk tegak dengan mata yang masih sedikit buram karena kantuk yang belum hilang sepenuhnya. Ia kemudian membangunkan Bu Sari dengan gerakan pelan dan hati-hati agar tidak mengagetkan anak-anak yang masih tertidur dengan tidak nyenyak. "Sari, bangun. Ada yang mengetuk pintu depan," bisik Pak Sutrisno dengan suara yang sangat pelan agar tidak membangunkan anak-anak yang sudah mulai terlelap.
Bu Sari yang tidurnya memang tidak nyenyak sejak kejadian aneh mulai terjadi dan pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran tentang keselamatan keluarganya langsung terbangun dengan mata yang langsung terbuka lebar. Jantungnya berdegup kencang karena kaget dan takut akan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. "Siapa yang bertamu malam-malam begini, Pak?" bisik Bu Sari dengan suara yang bergetar ketakutan. Apalagi ini sudah hampir tengah malam dan masih dalam malam satu suro yang penuh dengan hal-hal menakutkan dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada orang waras yang akan berkunjung pada saat seperti ini kecuali ada urusan yang sangat mendesak atau keadaan darurat. "Aku juga tidak tahu, Sari," jawab Pak Sutrisno sambil berusaha tetap tenang. "Coba kita dengarkan baik-baik dulu. Mungkin cuma kucing atau anjing yang tidak sengaja menabrak pintu atau mungkin ada dahan pohon yang jatuh mengenai pintu karena angin kencang." Namun ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya. Tok, 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 tok. Seolah-olah orang atau makhluk yang mengetuk mulai kehilangan kesabaran dan ingin segera masuk ke dalam rumah dengan cara apapun. Yang aneh adalah ketukan tersebut terdengar sangat teratur dan berirama, tidak seperti ketukan biasa yang dilakukan oleh manusia normal yang biasanya tidak beraturan, melainkan seperti ada mesin atau sesuatu yang tidak hidup yang melakukan ketukan tersebut dengan pola yang sama berulang-ulang tanpa henti. Andi yang tidurnya memang sangat ringan karena sifatnya yang sensitif dan waspada terhadap lingkungan sekitar juga terbangun mendengar ketukan aneh tersebut dan langsung duduk dengan posisi siaga. "Pak, memang ada tamu," bisik Andi dengan suara yang penuh kekhawatiran. "Siapa yang datang tengah malam begini? Apa mungkin Pak RT atau tetangga yang ada urusan penting atau keadaan darurat yang memerlukan bantuan segera?" "Set. Diam dulu, Andi," bisik Pak Sutrisno sambil mengangkat tangan memberikan isyarat agar anaknya tetap tenang. "Papa akan cek siapa yang datang. Kalian jangan bersuara keras-keras, nanti adik-adikmu bangun dan malah tambah takut dan panik." Pak Sutrisno kemudian dengan langkah yang sangat hati-hati dan perlahan berjalan menuju pintu depan, berusaha tidak membuat suara yang dapat didengar oleh siapapun atau apapun yang berada di luar rumah. Setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat agar tidak menimbulkan bunyi yang bisa memberitahu keberadaannya kepada makhluk atau orang yang sedang mengetuk pintu. Ketika ia mencoba mengintip melalui celah kecil di pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran tradisional yang indah, ia sama sekali tidak melihat siapapun di beranda depan rumah. Halaman rumah tampak sepi dan sunyi senyap, hanya terlihat bayangan-bayangan pohon jati dan bambu yang bergoyang-goyang tertiup angin malam yang cukup kencang, menimbulkan suara gemerisik daun yang cukup keras dan kadang-kadang terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang tidak jelas artinya. Cahaya bulan yang redup tidak cukup untuk menerangi seluruh halaman dengan jelas, sehingga banyak sudut-sudut gelap yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan bisa menjadi tempat persembunyian bagi siapa saja atau apa saja yang tidak diinginkan. Namun, yang aneh dan membuat bulu kuduk berdiri adalah ketukan itu masih terus terdengar dengan jelas dan nyata, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang terus mengetuk pintu dengan pola yang sama tanpa henti. Tok, tok, tok. Suaranya sangat nyata dan tidak mungkin hanya halusinasi pendengaran atau sugesti karena ketakutan yang berlebihan. "Siapa di luar sana?" tanya Pak Sutrisno dengan suara yang berusaha terdengar tegas meskipun jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. "Ada keperluan apa datang malam-malam begini? Kalau ada urusan penting yang tidak bisa ditunda, bisa datang besok pagi setelah matahari terbit dan suasana sudah normal kembali." Tidak ada jawaban sama sekali dari luar. Yang terdengar hanya suara angin yang bertiup cukup kencang dan gemerisik daun-daun kering yang berguguran dari pohon, serta sesekali terdengar suara burung hantu yang terbang di kejauhan. Ketukan itu berhenti sejenak, membuat suasana menjadi sangat hening dan mencekam seperti keheningan sebelum badai besar datang. Kemudian terdengar lagi dengan pola yang berbeda dari sebelumnya.
Kali ini ketukannya sangat cepat dan tidak beraturan, seperti orang yang sedang dalam keadaan panik atau sangat ketakutan akan sesuatu yang mengejarnya. Tok 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 tok. Suara ketukan itu sangat keras dan agresif, seolah-olah yang mengetuk ingin memaksa masuk ke dalam rumah dengan segala cara dan tidak mau menerima penolakan. "Pak, jangan dibuka pintunya," bisik Bu Sari dengan suara yang bergetar ketakutan sambil memeluk Dinda yang mulai terbangun karena suara ketukan yang semakin keras. "Aku merasa sekali ada yang sangat tidak beres dengan situasi ini. Tidak ada orang normal yang akan mengetuk pintu dengan cara seperti itu, apalagi tidak menjawab ketika ditanya siapa dan ada keperluan apa." Tiba-tiba, di tengah ketegangan yang mencekam itu, Dinda yang tadinya tertidur pulas mulai bergerak gelisah dan mengigau dengan suara yang cukup keras, seolah-olah ia sedang bermimpi tentang sesuatu yang sangat menyenangkan namun menakutkan pada saat yang sama. Wajahnya yang biasanya tenang dan damai ketika tidur kini menunjukkan ekspresi yang aneh, kadang tersenyum kadang mengernyitkan dahi seperti sedang mengalami konflik batin yang mendalam. "Nenek, nenek cantik. Aku mau ikut nenek," gumam Dinda dalam tidurnya dengan suara yang terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Istana di dalam sunyi sekali. Taman bunga yang warna-warni. Kupu-kupu yang bisa bernyanyi lagu-lagu indah. Bu Sari yang melihat putri bungsunya mengigau dengan kata-kata yang aneh dan menakutkan itu langsung berlari ke arah Dinda dan berusaha membangunkannya dengan cara mengguncang tubuh kecilnya secara perlahan dan memanggil namanya dengan lembut namun penuh kekhawatiran. "Dinda, sayang, bangun. Dinda sedang mimpi buruk," kata Bu Sari sambil mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Mama di sini, tidak apa-apa. Dinda aman bersama keluarga." Dinda membuka matanya, tetapi ada yang sangat aneh dan menakutkan dengan tatapannya. Matanya terbuka lebar dan menatap ke arah yang kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain di ruangan itu. Tatapannya kosong dan tidak fokus, seperti orang yang sedang dalam keadaan trans atau kesurupan, dan ada aura aneh yang menyelimuti wajah kecilnya yang biasanya ceria dan penuh keceriaan. "Mama, nenek sudah datang menjemput Dinda," kata Dinda dengan suara yang aneh, tidak seperti suara anak kecil biasanya. "Nenek bilang sekarang waktunya Dinda ikut dia ke istana yang indah di bawah tanah. Nenek janji akan memberikan Dinda semua yang Dinda mau, dan Dinda tidak perlu takut atau sedih lagi karena di sana semuanya indah dan menyenangkan." Yang paling menakutkan adalah suara Dinda ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Suaranya terdengar seperti campuran antara suara anak kecil dan suara orang dewasa, kadang-kadang terdengar seperti suara nenek-nenek tua yang serak dan lemah, kemudian berubah lagi menjadi suara Dinda yang biasa, seolah-olah ada dua jiwa yang sedang berbicara melalui mulut anak kecil itu. "Dinda, kamu sedang di rumah bersama Papa, Mama, Mas Andi, dan Mbak Sinta," kata Bu Sari dengan suara yang berusaha tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi kepanikan. "Tidak ada nenek-nenek di sini. Yang ada hanya keluarga kita yang saling menyayangi dan melindungi." Namun, Dinda tiba-tiba berdiri dengan gerakan yang sangat aneh dan kaku, seperti marionet atau boneka kayu yang digerakkan oleh dalang yang tidak terlihat. Langkahnya tidak normal, sangat kaku dan teratur seperti robot yang diprogram untuk bergerak dengan pola tertentu, dan ia mulai berjalan menuju pintu belakang rumah yang mengarah ke halaman belakang di mana sumur tua yang angker itu berada. "Dinda harus pergi sekarang," kata Dinda dengan suara monoton yang sangat menakutkan dan tidak berperasaan. Nenek menunggu Dinda di sumur. Nenek sudah tidak sabar dan mulai marah. Kalau Dinda tidak datang sekarang juga, nenek akan marah besar dan datang ke rumah untuk mengambil Dinda dengan paksa, dan mungkin juga akan membawa yang lain. Pak Sutrisno yang melihat tingkah laku putri bungsunya yang sangat tidak normal itu langsung berlari secepat kilat dan berhasil menahan Dinda sebelum ia sempat membuka pintu belakang yang mengarah ke sumur angker. Ia menggendong Dinda dengan erat,
berusaha mengamankan putrinya dari pengaruh jahat yang sepertinya sedang menguasai jiwa dan raganya dengan kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh anak sekecil itu. Dinda, bangun, nak. Kamu sedang tidak sadarkan diri. Papa di sini untuk melindungimu. Teriak Pak Sutrisno sambil memeluk erat putri bungsunya yang terus meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak wajar untuk anak seusianya. Andi dan Sinta yang melihat adik terkecil mereka bertingkah sangat aneh dan menakutkan ikut panik dan ketakutan luar biasa. Sinta bahkan mulai menangis dengan keras karena tidak pernah melihat Dinda bertingkah seperti itu sebelumnya. Seolah-olah adiknya yang manis dan ceria telah berubah menjadi sosok yang asing dan menakutkan. Papa, Mama, kenapa Dinda jadi seperti ini? Tanya Sinta sambil menangis histeris. Aku takut sekali. Suaranya jadi aneh dan matanya kosong seperti orang yang sudah tidak berjiwa. Ini bukan Dinda yang biasa kita kenal. Tenang, Sinta, kata Pak Sutrisno sambil berusaha menenangkan putrinya yang panik. Papa dan Mama akan mengatasi masalah ini. Yang penting sekarang kita harus menjaga Dinda agar tidak pergi ke sumur itu dan tetap bersama-sama sebagai keluarga. Tiba-tiba, Dinda berteriak dengan suara yang sangat keras dan tidak seperti suara anak kecil sama sekali, melainkan seperti suara makhluk lain yang sangat marah dan kesal karena rencananya digagalkan. Lepaskan Dinda. Nenek marah kalau Dinda tidak datang sekarang juga. Teriak Dinda dengan suara yang memekakkan telinga dan membuat seluruh rumah bergetar. Nenek bilang kalau Dinda tidak datang malam ini, nenek akan mengambil semuanya. Nenek akan bawa Papa, Mama, Mas Andi, dan Mbak Sinta juga ke dalam sumur yang gelap dan dingin itu. Bu Sari merasakan seluruh tubuhnya gemetar hebat mendengar ancaman yang keluar dari mulut putri kecilnya. Suara yang keluar dari mulut Dinda benar-benar bukan suara Dinda, melainkan suara orang lain yang sangat menakutkan dan penuh amarah yang mendalam, seolah-olah ada roh jahat yang sedang menguasai tubuh anak kecil itu untuk menyampaikan pesannya. Ketika Pak Sutrisno masih berusaha memegang Dinda yang terus meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak normal untuk anak seusianya, seolah-olah ada kekuatan supranatural yang memberikan tenaga ekstra kepada tubuh kecil itu, tiba-tiba dari arah sumur belakang rumah terdengar suara yang sangat keras dan menakutkan yang membuat seluruh keluarga merasa seperti dunia akan kiamat. Suara itu seperti campuran antara tangisan yang sangat sedih, jeritan kesakitan yang memilukan hati, dan tawa yang menggila penuh kebencian, semuanya bercampur menjadi satu dalam harmoni yang sangat mengerikan dan memekakkan telinga, seolah-olah semua penderitaan di dunia ini terkumpul dalam satu suara yang mengerikan. Kembalikan anak itu kepadaku. Dia sudah berjanji untuk menemani aku di tempat yang sepi dan gelap ini. Kalian tidak bisa menghalangi kami. Kami sudah menunggu terlalu lama dan tidak akan menerima penolakan lagi. Teriak suara itu dengan volume yang sangat keras, seolah-olah sumbernya berada tepat di samping rumah mereka atau bahkan di dalam rumah itu sendiri. Suara mengerikan itu membuat semua jendela dan pintu rumah bergetar hebat seperti gempa bumi. Bahkan beberapa gelas dan piring di dapur berjatuhan dan pecah berkeping-keping dengan suara yang sangat keras. Lampu minyak tanah yang menerangi ruangan bergoyang-goyang hebat dan nyalanya menjadi tidak stabil, kadang terang benderang kadang redup hampir padam, seolah-olah ada kekuatan supranatural yang sedang bermain-main dengan api tersebut dan berusaha memadamkannya untuk membuat rumah menjadi gelap gulita. Papa, ada apa ini? Teriak Andi dengan suara yang penuh ketakutan sambil memeluk ibunya. Suara apa itu? Kenapa semua barang di rumah bergetar seperti ada gempa bumi? Apa ini akhir dunia? Ya Allah, lindungilah kami dari segala makhluk jahat yang mengganggu keluarga kami. Doa Bu Sari sambil memeluk Sinta yang menangis histeris dan tidak bisa berhenti gemetar ketakutan. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dan janganlah Engkau biarkan kami sendirian dalam menghadapi musibah yang menimpa keluarga kami.
Dinda yang masih dalam gendongan ayahnya tiba-tiba berhenti meronta dan menjadi diam total seperti patung yang tidak bernyawa, namun matanya tetap terbuka dan menatap tajam ke arah pintu belakang dengan tatapan yang sangat menakutkan dan penuh kebencian, seolah-olah ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh anggota keluarga lainnya. Nenek datang. Nenek marah besar. Nenek mau masuk rumah sekarang. Bisik Dinda dengan suara yang sangat pelan namun mencekam dan penuh ancaman. Nenek bilang kalau Dinda tidak mau ikut dengan baik-baik, nenek akan mengambil yang lain dulu sebagai gantinya. Nenek akan mulai dari yang paling kecil dan lemah. Tiba-tiba, pintu belakang rumah mulai bergetar hebat seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sedang berusaha mendobraknya dari luar dengan kekuatan yang sangat besar. Seperti ada raksasa yang sedang memukul-mukul pintu dengan tangan yang sangat besar. Suara dentuman keras terdengar berkali-kali dengan ritme yang semakin cepat dan agresif. Bang! 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 Pintu kayu yang tebal dan kuat itu bergetar seolah-olah akan copot dari engselnya dan roboh kapan saja. Yang aneh dan semakin menambah ketakutan adalah tidak terdengar suara langkah kaki atau suara manusia dari arah pintu tersebut, hanya suara dentuman keras yang terus berulang dengan interval yang teratur seperti mesin yang bekerja tanpa henti. Kumpul semua di tengah ruangan. Jangan ada yang mendekati pintu belakang. Perintah Pak Sutrisno dengan suara yang berusaha terdengar tegas meskipun seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Kita baca doa bersama-sama dan minta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Keluarga Sutrisno berkumpul di tengah ruang tengah, saling berpegangan tangan membentuk lingkaran kecil yang erat, seolah-olah mereka sedang membangun benteng pertahanan terakhir melawan kekuatan jahat yang sedang menyerang rumah mereka. Pak Sutrisno yang masih menggendong Dinda memimpin doa dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha terdengar kuat dan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lindungilah kami sekeluarga dari segala gangguan makhluk halus yang jahat dan berniat buruk kepada kami, doa Pak Sutrisno dengan khusyuk. Jauhkanlah kami dari segala bencana dan mara bahaya, berilah kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dengan sabar dan tawakal kepadamu. Namun ketika mereka sedang berdoa dengan khusyuk dan penuh harapan, pintu belakang tiba-tiba berhenti bergetar dan suasana menjadi hening total yang sangat mencekam. Hening yang sangat tidak wajar, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba berhenti bergerak dan waktu terhenti pada saat itu juga. Tidak terdengar suara jangkrik yang biasanya berkericit di malam hari, tidak terdengar suara angin yang bertiup, bahkan tidak terdengar suara napas mereka sendiri. Kemudian, dalam keheningan yang mencekam itu, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan dan teratur mengelilingi rumah dari luar. Langkah itu terdengar seperti orang yang sedang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah yang basah, menimbulkan suara kep, 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 yang sangat jelas dan menakutkan, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengitari rumah mereka dengan niat yang tidak baik. Dia sedang keliling rumah. Bisik Dinda tiba-tiba dengan suara yang berbeda lagi, kali ini terdengar seperti suara orang dewasa yang sangat tua dan serak. Dia cari cara masuk yang lain. Dia bilang kalau tidak bisa lewat pintu, dia akan masuk lewat atap. Atau lewat jendela. Atau lewat bawah tanah. Dia punya banyak cara untuk masuk ke rumah ini. Bu Sari yang mendengar kata-kata Dinda merasa darah di tubuhnya seolah membeku dan mengalir dengan sangat lambat. Ia memeluk Sinta dan Andi lebih erat, berharap dapat melindungi anak-anaknya dari apapun yang sedang terjadi dan mengancam keselamatan keluarga mereka. Pak, kita harus bagaimana? Bisik Bu Sari dengan suara yang hampir tidak terdengar karena ketakutan yang luar biasa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rasanya kita sudah terjebak dan tidak ada jalan keluar dari situasi menakutkan ini. Di tengah kepanikan dan ketakutan yang luar biasa itu, Pak Sutrisno tiba-tiba teringat pada Ustaz Abdullah,
seorang alim ulama yang tinggal sekitar 2 kilometer dari rumah mereka dan dikenal oleh seluruh warga desa sebagai orang yang sangat taat beribadah, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dan memiliki kemampuan khusus dalam menangani masalah-masalah gaib menggunakan ilmu agama Islam yang murni tanpa mencampurkannya dengan perdukunan, ilmu hitam, atau praktik-praktik yang berbau syirik dan dilarang oleh agama. Ustaz Abdullah adalah sosok yang sangat dihormati di desa karena kedalaman ilmu agamanya, akhlak yang mulia, dan pengabdiannya yang tulus kepada masyarakat. Beliau sering diminta bantuan oleh warga desa untuk mengatasi berbagai masalah spiritual, mulai dari gangguan makhluk halus, rumah yang angker, hingga masalah keluarga yang berkaitan dengan hal-hal gaib. "Sari, aku akan pergi ke rumah Ustaz Abdullah minta tolong," kata Pak Sutrisno dengan suara yang penuh tekad meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. "Kamu dan anak-anak tetap di sini, jangan buka pintu untuk siapapun kecuali aku yang sudah kembali. Kalau ada apa-apa, teriak sekeras-kerasnya agar tetangga mendengar dan datang membantu. Pak, jangan tinggalkan kami sendirian. Mohon Bu Sari dengan suara yang penuh kepanikan. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi saat Papa tidak ada? Kami tidak akan bisa melindungi diri sendiri dari makhluk yang menakutkan itu." "Tidak ada pilihan lain, Sari," jawab Pak Sutrisno dengan tegas namun penuh kasih sayang. "Keadaan Dinda semakin memburuk dan kita butuh bantuan orang yang ahli dalam masalah seperti ini. Aku akan berlari secepat mungkin dan segera kembali dengan membawa pertolongan. Kalian harus kuat dan sabar menunggu." Dengan hati yang sangat berat dan penuh kekhawatiran yang mendalam, Pak Sutrisno meletakkan Dinda di pelukan Bu Sari dengan sangat hati-hati dan bersiap-siap untuk keluar rumah menuju rumah Ustaz Abdullah. Sebelum pergi, ia memberikan instruksi yang sangat jelas dan detail kepada keluarganya agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. "Andi, kamu sebagai anak laki-laki tertua harus menjaga mama dan adik-adikmu dengan sebaik-baiknya," pesan Pak Sutrisno sambil menatap mata putra sulungnya dengan penuh kepercayaan. "Kalau ada apa-apa yang mengancam keselamatan keluarga, teriak sekeras-kerasnya biar tetangga mendengar dan datang membantu. Sinta, bantu mama jaga Dinda jangan sampai dia pergi ke sumur atau keluar rumah. Bu Sari, terus baca ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal dan jangan berhenti berdoa meminta perlindungan kepada Allah." Pak Sutrisno kemudian membuka pintu depan dengan sangat hati-hati, mengintip keluar untuk memastikan tidak ada sesuatu yang berbahaya di halaman depan yang bisa mengancam keselamatannya. Malam itu sangat gelap dan dingin. Angin bertiup cukup kencang membuat daun-daun bergesekan dan menimbulkan suara yang mencekam seperti bisikan-bisikan halus yang tidak jelas artinya. Ia kemudian berlari secepat yang ia bisa melintasi jalan setapak yang menghubungkan rumahnya dengan rumah Ustaz Abdullah, menembus kegelapan malam sambil terus membaca doa dan zikir dalam hati dengan penuh khusyuk. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Terus diulang-ulangnya sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan yang terasa sangat panjang meskipun jaraknya hanya 2 kilometer, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari kejauhan, seperti ada bayangan yang bergerak-gerak di antara pepohonan, tetapi setiap kali ia menoleh ke belakang dengan hati berdebar kencang, tidak terlihat apapun kecuali kegelapan malam yang pekat dan menakutkan. Sementara itu, di rumah, Bu Sari dan anak-anak yang ditinggalkan mengalami momen-momen yang sangat mengerikan dan menegangkan. Dinda yang tadinya sudah agak tenang setelah ayahnya pergi tiba-tiba mulai gelisah lagi dan berbicara dengan suara yang aneh dan menakutkan, seolah-olah ada makhluk lain yang sedang berbicara melalui mulutnya. "Nenek marah Papa pergi mencari bantuan," kata Dinda dengan suara yang terdengar seperti campuran antara suara anak kecil dan nenek-nenek tua yang sangat marah. "Nenek bilang Papa tidak boleh pergi cari bantuan dari orang lain. Nenek akan hukum Papa karena sudah berani melawan keinginan nenek."
Nenek akan buat papa tersesat di jalan gelap dan tidak bisa pulang ke rumah. Papa akan berkeliaran di hutan sampai matahari terbit. Dinda, jangan dengarkan nenek jahat itu, kata Bu Sari sambil memeluk putri bungsunya dengan erat, berusaha memberikan kehangatan dan perlindungan. Papa akan pulang dengan selamat dan membawa pertolongan untuk kita semua. Kita harus bersabar dan terus berdoa agar Allah melindungi Papa dan memberikan jalan keluar dari masalah ini. Andi yang berusaha menjadi kuat sebagai anak laki-laki tertua dan pengganti ayahnya sementara waktu duduk di dekat pintu sambil memegangi sebatang kayu yang cukup besar dan berat, bersiap-siap jika ada sesuatu yang mencoba masuk ke rumah dengan paksa. Meskipun masih remaja, ia sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan keluarganya. Mama, kita harus tetap tenang dan tidak panik, kata Andi dengan suara yang berusaha terdengar dewasa meskipun dalam hatinya ia juga sangat ketakutan. Papa pasti akan segera kembali dengan Ustaz Abdullah. Kita harus percaya pada Allah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan cobaan ini akan segera berlalu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba dari arah atap rumah terdengar suara seperti orang yang sedang berjalan-jalan di atas genteng dengan langkah yang berat dan tidak beraturan. Suara itu sangat jelas dan nyata, seperti ada seseorang yang sedang mondar-mandir di atas rumah dengan langkah yang berat dan teratur, kadang-kadang berhenti sejenak kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Grab, grab, grab. Suara gesekan di atas genteng itu terdengar seperti kuku-kuku panjang yang menggaruk permukaan genteng tanah liat, menimbulkan bunyi yang sangat menyeramkan dan membuat bulu Roma berdiri tegak. Suara itu bergerak dari satu ujung atap ke ujung yang lain, seolah-olah makhluk itu sedang mencari celah atau lubang untuk masuk ke dalam rumah. Mama, ada yang jalan-jalan di atas rumah, bisik Sinta dengan suara yang bergetar ketakutan sambil menatap ke atas dengan mata yang penuh kecemasan. Suaranya seperti orang yang pakai sepatu besi yang berat sekali, atau seperti ada hewan besar yang sedang berkeliaran di atas atap kita. Dinda yang mendengar suara di atas atap tiba-tiba tersenyum dengan senyuman yang sangat aneh dan menakutkan, senyuman yang tidak pantas untuk anak seusianya dan terlihat sangat tidak wajar. Nenek sudah naik ke atas rumah, kata Dinda dengan suara yang terdengar gembira namun menakutkan. Nenek sedang cari lubang untuk masuk ke dalam rumah. Nenek bilang dia akan turun lewat cerobong asap dapur. Atau lewat lubang angin di kamar mandi. Atau mungkin lewat jendela yang tidak terkunci dengan rapat. Sekitar 45 menit kemudian, ketika keluarga yang ditinggalkan sudah hampir putus asa menghadapi teror yang semakin intensif dan menakutkan, terdengar suara ketukan di pintu depan yang berbeda dari ketukan sebelumnya. Ketukan ini terdengar normal dan manusiawi, tidak seperti ketukan aneh yang terjadi sebelumnya yang penuh dengan aura mistis dan menakutkan. Assalamualaikum. Sari, buka pintu. Ini Papa sudah kembali bersama Ustaz Abdullah. Teriak suara Pak Sutrisno dari luar dengan nada yang penuh kelegaan dan harapan. Bu Sari dengan hati-hati mengintip dari celah pintu dan melihat Pak Sutrisno berdiri bersama seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan jenggot putih yang panjang dan rapi, mengenakan kopiah hitam dan baju koko putih yang bersih dan rapi. Wajah Ustaz Abdullah memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang dalam, serta aura spiritual yang kuat dan menenangkan, sangat berbeda dengan aura menakutkan yang menyelimuti rumah mereka selama ini. Alhamdulillah, Papa sudah pulang dengan selamat. Seru Bu Sari dengan suara yang penuh syukur sambil segera membuka pintu. Keadaan di sini semakin menakutkan, Pak. Dinda semakin aneh dan ada suara-suara mengerikan dari atas atap. Ustaz Abdullah masuk ke rumah dengan langkah yang tenang dan penuh wibawa, tidak menunjukkan rasa takut atau panik sama sekali meskipun ia bisa merasakan aura negatif yang sangat kental di dalam rumah itu. Matanya yang tajam dan penuh pengalaman langsung tertuju pada Dinda yang sedang dalam pelukan ibunya dengan tatapan yang kosong dan aneh. Bismillahirrahmanirrahim,
ucap Ustaz Abdullah dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan spiritual. Saya sudah mendengar cerita dari Pak Sutrisno di jalan tadi. Masalah ini memang cukup serius dan memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan keagamaan yang benar. Namun, insya Allah dengan izin Allah yang Maha Kuasa, masalah ini bisa diatasi. Ustaz Abdullah kemudian mendekati Dinda dengan perlahan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang rendah namun jelas dan penuh khusyuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ketika ia mendekat, Dinda tiba-tiba mulai gelisah dan seperti menolak kehadiran ustaz tersebut dengan reaksi yang sangat keras. "Pergi. Jangan ganggu kami," teriak Dinda dengan suara yang berubah menjadi kasar dan menakutkan, sama sekali tidak seperti suara anak kecil yang manis dan lembut. "Anak ini sudah jadi milik kami. Kalian tidak bisa mengambilnya kembali. Kami sudah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan teman." Ustaz Abdullah tidak terpengaruh sama sekali dengan reaksi aneh dan menakutkan dari Dinda. Ia tetap tenang dan mulai membaca ayat-ayat khusus untuk mengusir gangguan jin dan makhluk halus jahat dengan suara yang semakin keras dan penuh kekuatan spiritual. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, mulai Ustaz Abdullah dengan suara yang mantap. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin iza waqab, min syarri nafasati fil uqad, min syarri hasidin iza hasad. Ketika Ustaz Abdullah membaca surat Al-Falaq dengan penuh khusyuk dan kekuatan iman, Dinda mulai berteriak dengan suara yang sangat keras dan tidak manusiawi. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sedang mengalami kejang-kejang yang sangat parah. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan seperti suara makhluk lain yang sedang kesakitan dan marah besar. "Hahaha. Berhenti. Jangan baca itu," teriak suara yang keluar dari tubuh Dinda dengan volume yang memekakkan telinga. "Sakit. Sangat sakit. Kami tidak akan pergi. Anak ini sudah berjanji pada kami. Kami punya hak atas dia." "Pak Sutrisno, Bu Sari, tolong pegang Dinda dengan kuat," instruksi Ustaz Abdullah dengan suara yang tetap tenang meskipun situasi semakin mencekam. "Proses ini memang akan berat dan mungkin terlihat menakutkan, tapi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalian semua ikut membaca doa yang saya ucapkan dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan." Keluarga Sutrisno kemudian berkumpul di sekeliling Dinda dan Ustaz Abdullah, ikut membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk dan penuh harapan. Perlahan-lahan, reaksi aneh Dinda mulai berkurang dan tubuhnya tidak bergetar sehebat tadi, seolah-olah kekuatan jahat yang menguasainya mulai melemah dan kehilangan cengkeramannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut Ustaz Abdullah membaca surat An-Nas dengan penuh kekuatan dan keyakinan. Ketika surat An-Nas selesai dibaca dengan sempurna, Dinda tiba-tiba diam total dan tubuhnya menjadi lemas seperti orang yang baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang. Kemudian ia mulai menangis seperti anak kecil normal yang sedang ketakutan dan bingung, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda aneh seperti sebelumnya. "Mama, Papa, aku takut," tangis Dinda dengan suara yang sudah kembali normal dan terdengar seperti anak kecil biasa. "Tadi ada nenek yang menyeramkan mau bawa aku pergi ke tempat yang gelap dan dingin. Aku tidak mau ikut dia. Aku mau tinggal sama keluarga. Aku sayang Papa, Mama, Mas Andi, dan Mbak Sinta." "Alhamdulillah, Dinda sudah kembali normal," kata Bu Sari sambil memeluk putri bungsunya dengan erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Mama sayang sekali sama Dinda. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja." Ustaz Abdullah menjelaskan dengan sabar dan detail bahwa apa yang terjadi pada Dinda adalah gangguan dari arwah yang masih terikat dengan dunia fana dan mencari teman untuk dibawa bersamanya ke alam lain.
Arwah tersebut kemungkinan besar adalah Nyai Suminten yang sudah puluhan tahun terjebak di dalam sumur karena kematiannya yang tidak wajar dan penuh dendam serta penyesalan yang mendalam. Yang terjadi pada keluarga ini adalah ujian dari Allah SWT, jelas Ustaz Abdullah dengan suara yang bijaksana dan menenangkan. Arwah yang mengganggu Dinda adalah makhluk yang belum bisa beristirahat dengan tenang karena masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan dunia ini. Kita perlu melakukan proses pembersihan spiritual yang menyeluruh, tidak hanya untuk Dinda, tapi juga untuk rumah ini dan terutama sumur yang menjadi sumber masalahnya. Ustaz Abdullah kemudian meminta keluarga Sutrisno untuk menyiapkan beberapa bahan yang diperlukan untuk proses pembersihan spiritual, yaitu air putih yang bersih dan suci, garam yang belum pernah digunakan, dan beberapa daun sirih yang masih segar. Ia akan melakukan proses pembersihan dengan menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang suci, bukan dengan mantra-mantra atau ilmu yang berbau syirik dan dilarang oleh agama Islam. Kita akan melakukan pembersihan ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan tidak menyimpang, tegas Ustaz Abdullah sambil mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tidak ada dukun, tidak ada sesajen, tidak ada mantra-mantra aneh atau ritual yang berbau syirik. Hanya doa yang tulus, zikir yang khusyuk, dan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita gunakan sebagai senjata spiritual untuk melawan kekuatan jahat. Proses pembersihan dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh khusyuk dan kehikmatan, dilanjutkan dengan ayat kursi yang dibaca dengan penuh penghayatan, dan 3 surat terakhir dalam Al-Quran yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang masing-masing dibaca sebanyak 3 kali dengan penuh keyakinan dan kekuatan iman. Air putih yang sudah disiapkan dibacakan doa-doa dan ayat-ayat tersebut dengan penuh khusyuk, kemudian akan digunakan untuk memerciki seluruh ruangan rumah dan area sekitar sumur yang menjadi sumber masalah. Setiap tetes air yang dipercikkan mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa berkat doa dan ayat-ayat suci yang telah dibacakan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, baca Ustaz Abdullah dengan suara yang penuh kekuatan dan kehusyukan. Setelah selesai membaca doa-doa di dalam rumah dan memerciki seluruh ruangan dengan air yang sudah diberkahi, Ustaz Abdullah mengajak keluarga Sutrisno untuk pergi ke sumur belakang dan melakukan pembersihan di sana juga. Meskipun masih takut, keluarga tersebut mengikuti Ustaz Abdullah dengan penuh kepercayaan. Kita akan pergi ke sumur itu dan memberikan doa untuk arwah yang mengganggu agar bisa beristirahat dengan tenang dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang masih hidup. Ini bukan untuk menyembah atau memuja arwah tersebut, tapi untuk membantu mereka menemukan jalan yang benar menuju tempat yang seharusnya mereka tuju. Ucap Ustaz Abdullah. Di tepi sumur yang angker itu, Ustaz Abdullah membaca doa khusus untuk arwah yang sudah meninggal, meminta kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada mereka untuk segera pergi ke tempat yang seharusnya dan tidak lagi mengganggu dunia orang-orang yang masih hidup. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah petunjuk kepada arwah yang masih berkeliaran di tempat ini agar segera menemukan jalan yang benar menuju tempat peristirahatan yang kekal. Ampunilah dosa-dosa mereka dan berilah mereka ketenangan. Lindungilah kami yang masih hidup dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Setelah proses pembersihan spiritual yang memakan waktu hampir 2 jam itu selesai, suasana di sekitar rumah dan sumur terasa sangat berbeda. Angin malam yang tadinya terasa dingin dan menakutkan kini berubah menjadi sejuk dan menenangkan. Suara-suara aneh yang sebelumnya mengganggu sudah tidak terdengar lagi, digantikan oleh suara jangkrik dan cicak yang normal. Alhamdulillah, proses pembersihan sudah selesai. Ucap Ustadz Abdullah. Insya Allah gangguan itu tidak akan terulang lagi. Namun, keluarga ini harus tetap menjaga kebersihan spiritual dengan rajin beribadah,
membaca Al-Quran, dan selalu dalam keadaan suci. Dinda yang sudah kembali normal bertingkah seperti anak kecil biasa, bermanja-manja dengan orang tuanya dan tidak lagi menunjukkan gejala-gejala aneh seperti sebelumnya. Matanya kembali jernih dan ceria, tidak lagi kosong dan menakutkan. "Papa, Mama, aku tidak mau main ke sumur lagi. Aku takut sama nenek yang menyeramkan itu. Aku mau main di depan rumah saja sama teman-teman," ucap Dinda. "Iya sayang, Dinda tidak boleh main jauh-jauh dari rumah. Mama dan Papa akan selalu jaga Dinda." Ustaz Abdullah memberikan beberapa nasihat penting kepada keluarga Sutrisno sebelum pamit pulang. Nasihat-nasihat itu berkaitan dengan cara menjaga diri dan keluarga dari gangguan makhluk halus jahat di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang harus selalu diingat dan dilakukan oleh keluarga ini. Pertama, selalu membaca doa sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Kedua, rumah harus selalu dalam keadaan bersih, terutama kamar mandi dan dapur. Ketiga, jangan biarkan anak-anak bermain sendirian di tempat-tempat yang sepi atau angker seperti sumur itu. Ustaz Abdullah melanjutkan keempat, kalau ada kejadian aneh lagi, segera hubungi saya atau ulama lain yang dipercaya. Jangan pergi ke dukun atau orang pintar yang menggunakan cara-cara syirik. Kelima, perbanyak sedekah dan amal saleh, karena itu bisa menjadi pelindung terbaik untuk keluarga. Pak Sutrisno dan Bu Sari mendengarkan nasihat Ustaz Abdullah dengan penuh perhatian dan berjanji akan melaksanakan semua yang disarankan. "Terima kasih banyak, Ustaz. Kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan Ustaz yang sudah membantu kami di saat yang paling sulit," ucap Pak Sutrisno. Bu Sari ikut menimpali, "Iya, Ustaz. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kalau Ustaz tidak datang membantu. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz." Beberapa hari setelah kejadian mengerikan pada malam 1 Suro itu, kehidupan keluarga Sutrisno berangsur-angsur kembali normal. Dinda kembali bermain dengan ceria bersama teman-temannya, Sinta dan Andi kembali fokus pada sekolah mereka, dan Pak Sutrisno serta Bu Sari kembali menjalankan rutinitas sehari-hari dengan rasa syukur yang mendalam. Sumur belakang rumah yang menjadi sumber masalah akhirnya ditutup rapat dengan semen dan batu bata atas saran Ustaz Abdullah. Mereka juga membangun musola kecil di dekat bekas sumur itu sebagai bentuk sedekah dan harapan agar tempat tersebut menjadi berkah bagi banyak orang. Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh keluarga tentang pentingnya menjaga iman dan takwa kepada Allah SWT, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau mistis dan syirik. Mereka belajar bahwa dalam menghadapi masalah apapun, termasuk gangguan makhluk halus, solusi terbaik adalah kembali kepada ajaran agama yang benar.